Assalamualaikum sahabat yang beriman, hari ini Sajadah Islam kembali di hadapan Anda, untuk memberikan informasi tentang seputaran Islam. Semoga dapat menambahkan wawasan kita semua. Sebelum kedatangan penguasa Muslim, posisi Bosnia cukup unik dalam peta geopolitik Kristen pada abad pertengahan. Bosnia-Herzegovina memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan di semenanjung Balkan atau benua Eropa pada umumnya sampai saat ini. Riset House Saint Ketani yang terbit pada International Journal of Environmental Science and Development 2010 menunjukkan, pada 2010 sebesar 43,8% dari total penduduk negara tersebut, 3.781.274 jiwa, adalah umat Islam. Lebih lanjut, jumlah itu diprediksi stabil hingga 2030 mendatang. Bosnia-Herzegovina memiliki sejarah yang panjang dengan Islam. Sebelum kedatangan penguasa Muslim, posisi Bosnia cukup unik dalam peta geopolitik Kristen pada abad pertengahan. Menurut Skuman dalam Nations in Transition, Bosnia and Herzegovina, 2004, sejak 1180, wilayah tersebut dipimpin Raja Ban Kulin yang menolak kekuasaan Romawi Barat, Katolik, dan Romawi Timur, Kristen Ortodoks. Ban Kulin lebih mendukung Bogomilisme hingga akhir kekuasaannya pada 1204. Baik Katolik maupun Kristen Ortodoks memandang sekte tersebut sebagai aliran sesat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Paus Gregory IX berulang kali mengimbau penyerbuan atas Bosnia pada Perang Salib periode 1235-1241. Barulah pada 1322, Bosnia di bawah pimpinan Ban Kotromanik menjalin aliansi dengan penguasa Katolik yang terdekat, Hungaria. Namun, aliansi ini tidak mampu berbuat banyak terhadap perluasan wilayah dinasti Turki Utsmaniyah. Pada 28 Juni 1389, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Raja Serbia yang beragama Kristen Ortodoks, Lazar, di Kosovo. Bosnia pun kian lemah dari sisi internal dengan munculnya Stefan Vukčić yang mendeklarasikan pemisahan Herzegovina pada 1448. 3 tahun kemudian, Vbosna, kini Sarajevo, dapat dikuasai Turki Utsmaniyah. Barulah pada 1465 dan 1481, Turki Utsmaniyah berhasil menaklukkan berturut-turut Bosnia dan Herzegovina. Skuman menjelaskan, para Sultan Utsmaniyah melindungi hak-hak orang non-Muslim di wilayah taklukan untuk hidup secara wajar dan beribadah. Bagaimanapun, gelombang perpindahan agama tetap terjadi. Para sejarawan menduga pelbagai motif penduduk setempat untuk menjadi Muslim. Di antaranya adalah mereka, terutama kaum Bogomilisme, ingin mempertahankan hak-hak istimewa. Menjadi seagama dengan penguasa setempat dipandang akan lebih menguntungkan. Selain itu, renggangnya hubungan Bosnia dengan ajaran Katolik dan Kristen Ortodoks agaknya menjelaskan alasan mereka untuk lebih menerima Islam. Beberapa sejarawan menyoroti pemberlakuan sistem devshirme yang mewajibkan setiap laki-laki dewasa untuk mengabdi pada pemerintahan Utsmaniyah. Aturan ini berlaku, baik di lingkup sipil maupun militer, akan tetapi, para Sultan Utsmaniyah lebih mementingkan aspek meritokrasi daripada identitas agama. Sebagai contoh, seorang Kristen Ortodoks bernama Sokolovic terpilih untuk dikirim ke ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, Istanbul, demi melanjutkan pendidikan. Dia kemudian menjadi seorang Muslim dan pada akhirnya meraih posisi wazir utama. Skuman menyebut, agama Kristen masih dipeluk kalangan petani, sedangkan kelas menengah dan kelas atas Bosnia-Herzegovina condong pada Islam. Dalam kekuasaan Turki Utsmaniyah, kota Vrbosna menjadi pusat kegiatan politik,
pendidikan, dan budaya masyarakat. Puluhan masjid dan ratusan sekolah untuk umum dibangun. Menjelang pertengahan 1500-an, Bosna telah memiliki tata kota yang cukup modern, lengkap dengan sistem irigasi, fasilitas kesehatan publik, dan destinasi wisata. Pada masa inilah kota tersebut berubah namanya menjadi Sarajevo, yang diambil dari bahasa Turki Saraj, istana, dan Ovas, tanah terbuka. Memasuki era 1700-an, kendali Istanbul atas Bosnia-Herzegovina mulai menyusut. Hal ini seiring dengan menurunnya simpati warga, termasuk kaum Muslim Bosnia, yang memandang rezim Utsmaniyah mengabaikan kepentingan setempat. Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington, Tchato Institute merilis daftar kebebasan di negara mayoritas Muslim. Bosnia dan Herzegovina menempati peringkat pertama. Survei tersebut mencakup status kebebasan di 40 dari 51 negara mayoritas Muslim, berdasarkan Indeks Kebebasan Manusia 2019. Negara diberi peringkat menurut indikator kebebasan secara pribadi dan ekonomi dalam kaitannya dengan rata-rata dunia. Mustafa Akil dari Tchato Institute menyarankan masyarakat secara khusus memperhatikan dunia Muslim karena tingkat kebebasannya sangat rendah. Kesenjangan antara negara-negara mayoritas Muslim yang paling bebas, Bosnia dan Herzegovina dan Albania, dan yang paling tidak bebas, Suriah dan Yaman, sebenarnya sangat besar. Sementara negara-negara mayoritas Muslim lainnya terletak di antara keduanya. Setelah Bosnia dan Herzegovina sebagai negara mayoritas Muslim yang paling bebas, urutan selanjutnya Burkina Faso dari Afrika Barat dengan peringkat kebebasan pribadi 7,39 dan Kirgistan dari Asia Tengah dengan peringkat kebebasan pribadi 7,05. Dua negara tersebut adalah negara-negara paling bebas dengan mayoritas Muslim. 4 negara mayoritas Muslim bebas ini memiliki populasi gabungan sekitar 30 juta orang. Jumlah Muslim yang sama juga tinggal di negara-negara yang sebagian besar bebas di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebaliknya, lebih dari 1,8 miliar dari 1,9 miliar Muslim dunia tinggal di negara-negara di mana kebebasan pribadinya berada di bawah rata-rata dunia. Sebaliknya, lebih dari 1,8 miliar dari 1,9 miliar Muslim dunia tinggal di negara-negara di mana kebebasan pribadinya berada di bawah rata-rata dunia. Ini termasuk sebagian besar dari 40 negara mayoritas Muslim yang diukur dalam studi ini, bersama dengan 2 negara lain dengan minoritas Muslim terbesar, seperti India dan Cina. India merupakan rumah bagi sekitar 195 juta Muslim dan memiliki skor kebebasan pribadi 6,37. Sedangkan Cina merupakan rumah bagi 28 juta Muslim dan memiliki skor kebebasan pribadi 5,92. Dengan kata lain, 2 negara ini mayoritas Muslim dunia hidup di bawah tingkat kebebasan yang rendah, menurut penelitian. Secara regional, negara mayoritas Muslim paling bebas berada di Eropa Tenggara, Afrika Barat, dan Asia Tengah. Secara umum, ketiga wilayah ini merupakan wilayah paling bebas di dunia Muslim. Sebaliknya, wilayah yang paling tidak bebas adalah Timur Tengah dan Afrika Utara. Bosnia adalah rumah bagi 3 kelompok etnis yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Orang Bosnia membentuk sekitar 50% dari populasi Serbia 30% dan Kroasia 15%. Agama mayoritas di negara ini adalah Islam diikuti oleh Ortodoks dan Kristen, Katolik dan bahasa resminya adalah bahasa Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Kedatangan Kekaisaran Ottoman setelah Abad Pertengahan di wilayah Bosnia,
Sugovina dianggap sebagai salah satu peristiwa sejarah terpenting di wilayah tersebut karena memiliki konsekuensi agama. Pemerintah Ottoman melakukan banyak pembangunan dan mengembangkan kota-kota baru seperti Sarajevo dan Mostar. Pada abad terakhir penduduk wilayah ini ikut serta dalam perang yang mengerikan, termasuk Perang Saudara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Bosnia dan Herzegovina adalah bagian dari Yugoslavia hingga kemerdekaannya. Pada tahun 1992, orang Bosnia dan Kroasia Bosnia mendukung kemerdekaan. Tetapi bukan orang Serbia Bosnia yang memulai konflik mengerikan dengan melakukan pembersihan etnis terutama penduduk Muslim. Iklim di Bosnia sangat variasi di setiap provinsi di Herzegovina dan di wilayah selatan terdapat pengaruh iklim Mediterania sedangkan di wilayah tengah dan utara banyak terjadi hujan secara umum iklim kontinental sedang berlaku dengan musim panas yang terik dan musim dingin yang dingin dengan adanya salju. Adalah tempat yang wajib dikunjungi di mana Anda dapat menemukan katedral Katolik, katedral Ortodoks, masjid dan sinagoga dalam jarak beberapa meter dari satu sama lain. Di sini juga terdapat salah satu tren tertua di benua Eropa yang awalnya berfungsi sebagai jalur uji Tremina dan diresmikan pada tahun 1885. Beginilah kisah Islam yang ada di Bosnia. Terima sudah menonton video kami. Sampai jumpa pada video sajadah Islam selanjutnya. Wassalam.